Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. Atas nama saya sendiri Aryadi, yang kedua Helni, dan yang ketiga Endang Cahyuni. Nah, di sini kami akan memaparkan bagaimana sih cara mengidentifikasi hazard, apa saja jenis-jenis APD, dan bagaimana sih cara menggunakan simbol untuk peringatan bahaya. Nah, untuk mengidentifikasi hazard akan dijelaskan oleh saudari Helni. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi hazard. Sebelumnya kita harus tahu apa itu identifikasi hazard. Identifikasi hazard adalah suatu upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya di lingkungan kerja. Nah, kalau ngomongin tentang hazard itu dibagi menjadi dua, yaitu ada safety hazard dan health hazard. Yang pertama ada safety hazard. Safety hazard bersumber dari mechanical, yang kedua electrical, yang ketiga dari kinetik, dan yang keempat itu dari tekanan. Sedangkan untuk health hazard itu bersumber dari bahaya fisika, yang kedua bahaya kimia, dan yang ketiga bahaya biologi, yang keempat bahaya ekologi, dan yang kelima bahaya psikologi. Sedangkan untuk yang kelima itu ada bahaya di atas yang dijelaskan di Paramenker nomor 5 tahun 2018. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai tips untuk mengetahui atau mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja kalian. Yang pertama yaitu kenali dan cermati sekeliling kerja kamu. Yang kedua, cari informasi mengenai kondisi tempat kerja kalian. Yang ketiga, periksa catatan kasus kecelakaan kerja di lingkungan kerja kalian. Yang keempat, periksa pendokumentasian ketiga mulai dari yang manual, prosedur, instruksi, dan formulir yang digunakan dalam lingkungan kerja kalian. Yang kelima itu ada periksa LDKB atau MSDS terhadap bahan kimia yang digunakan di lingkungan kerja kalian. Oke, itu tadi tentang identifikasi hazard. Untuk selanjutnya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pemakaian APD yang baik dan benar. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bentuk alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja ketiga atau APD. Yang pertama adalah helm keselamatan. Helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, dan benda-benda tajam lainnya. Yang kedua adalah sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi dari suhu tekanan tinggi, tekanan rendah, atau goresan benda tajam lainnya. Yang ketiga adalah sepatu boot. Sepatu boot berfungsi untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam atau suhu tinggi. Yang keempat adalah masker. Masker berfungsi untuk melindungi pernapasan dari debu, uap, atau partikel-partikel lainnya yang ada di lingkungan kerja. Dari dua materi yang sudah dipaparkan tentang mengidentifikasi hazard dan mengetahui jenis-jenis APD, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan simbol untuk peringatan bahaya di dalam rambu K3. Rambu K3 adalah salah satu cara untuk menginformasikan kepada para pekerja tentang bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan saat beraktivitas. Dengan adanya rambu K3, para pekerja dapat mengantisipasi sedini mungkin terkait risiko yang dapat terjadi saat bekerja. Rambu K3 dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan warnanya. Yang pertama ada warna orange. Warna orange sebagai tanda peringatan. Yang kedua ada warna kuning sebagai tanda kewaspadaan. Yang ketiga ada warna biru sebagai tanda perhatian. Yang keempat ada warna merah sebagai tanda bahaya. Dan yang kelima ada warna hijau sebagai tanda
keselamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan simbol yang biasanya digunakan secara umum. Yang pertama adalah simbol peringatan. Nah, ini biasanya berbentuk segitiga dengan warna dasar kuning ataupun orange dengan gambar tengah berwarna hitam sebagai simbol untuk menunjukkan bahaya. Yang biasanya kita lihat salah satunya adalah hati-hati terpeleset, hati-hati lantai licin, hati-hati bahan mudah terbakar. Nah, itu adalah salah satu contoh dari simbol peringatan. Yang kedua ada rambu mandatori atau rambu wajib. Nah, ini biasanya berbentuk lingkaran dengan warna dasar biru yang gambar tengahnya itu menggunakan warna putih sebagai tanda untuk menunjukkan instruksi keselamatan. Salah satu contohnya adalah menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, ataupun menggunakan sepatu untuk keselamatan. Selanjutnya yang ketiga ada rambu prohibition atau rambu larangan. Biasanya berwarna dasar putih dengan lingkaran berwarna merah menyilang yang di dalamnya terdapat gambar berwarna hitam untuk menunjukkan larangan, seperti dilarang parkir, dilarang merokok, dilarang menggunakan handphone saat berkendara, dan lain sebagainya. Yang keempat ada rambu api. Nah, ini biasanya saat terjadi kebakaran maka rambu inilah yang diperlukan. Biasanya berwarna warna dasar merah dengan gambar utama berwarna putih. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi kebakaran maka disediakan pintu darurat untuk kebakaran, alarm kebakaran, ataupun hidran untuk memadamkan api. Nah, yang terakhir yang kelima ada rambu emergency atau darurat. Biasanya berwarna dasar hijau dengan gambar utama berwarna putih yang digunakan sebagai tanda-tanda di masa darurat. Salah satu contohnya ada pelampung untuk keselamatan, ada klinik darurat, shower darurat, dokter darurat, dan lain hal sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan secara singkat dari kelompok kami tentang bagaimana mengidentifikasi hazard, apa saja jenis-jenis APD, dan yang terakhir bagaimana menggunakan simbol untuk peringatan bahaya. Semoga menjadi ilmu dan wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi, kami ucapkan terima kasih. Indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.